Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi pembelajaran teknologi dasar otomotif untuk kompetensi dasar memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja yang disebut dengan K3. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran minggu depan, kita masih mempelajari tentang aspek-aspek K3, di mana ada 4 aspek K3 itu. Yang pertama adalah kecelakaan kerja, kesehatan kerja, mengenal bahaya, dan alat pelindung diri. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke aspek-aspek K3 poin ketiga, yaitu aspek mengenal bahaya. Jadi, langsung saja kita bahas tentang pengenalan bahaya. Yang pertama, dalam suatu operasional prosedur kerja, kalian perlu memahami apa itu bahaya, di mana bahaya itu bisa dihindari apabila kalian dalam bekerja mematuhi standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP. Di mana standar operasional prosedur atau SOP yaitu suatu standar yang sangat penting bagi keselamatan dan kesehatan kerja dalam menjalani pekerjaan atau praktik. SOP sangat besar manfaatnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yaitu untuk menangani bahaya atau risiko dalam menggunakan peralatan dan melakukan suatu pekerjaan dengan keadaan selamat dan sehat. Maka dari itu, aspek-aspek K3 poin ketiga ini perlu kalian mengenal tentang apa itu bahaya. Bahaya bisa dihindari dengan cara menerapkan standar operasional prosedur dalam bekerja. Nah, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di bengkel, hendaklah SOP yang akan dibuat berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu letak area setiap tempat kerja jangan sampai berdesakan, sebab dapat menimbulkan kecelakaan dan hasil kerja tidak baik. Yang kedua, yaitu lalu lintas dalam ruang kerja dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan atau kesulitan dalam memindahkan barang. Poin yang ketiga yaitu penerangan harus cukup. Jadi setiap sudut harus ada penerangan sehingga tidak menimbulkan bayangan yang menutupi pekerjaan pada saat pelaksanaan. Karena bayangan itu dapat mempengaruhi visualitas bekerja. Yang selanjutnya yaitu ventilasi. Nah, ventilasi ini sangat mempengaruhi kita dalam konsentrasi, sehingga ventilasi udara diusahakan secara terbuka dan sirkulasi udara baik serta tidak terjadi lembab dan pengap di ruang kerja. Poin selanjutnya yaitu proses kerja disesuaikan dengan peralatan yang diperlukan pada saat bekerja, sehingga tidak terjadi mondar-mandir dalam bekerja untuk mengurangi ruang lingkup dalam bekerja. Yang poin selanjutnya yaitu penyimpanan alat-alat diklasifikasikan dan disusun sedemikian rupa sesuai fungsinya dan tidak tercampur antar alat yang satu dengan alat yang lainnya, sehingga menimbulkan kerusakan akibat dari penyimpanan alat tersebut. Selanjutnya yaitu saklar listrik yang diperlukan diusahakan mudah tercapai pada saat melakukan pekerjaan, tetapi aman terhadap bahaya. Di saklar listrik pun harus diperhatikan. Makanya kalau kalian lihat di bengkel itu ada saklar listrik yang berada di atas lantai tetapi tidak terlalu tinggi dari lantai. Itu adalah usaha untuk menyesuaikan sehingga pada saat kalian mencari saklar listrik itu stekernya mudah tercapai ketika melakukan pekerjaan. Terus selanjutnya alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dan dijangkau, yaitu sebaiknya diberi warna yang mencolok ya. Jadi sehingga orang lain yang hadir di situ itu dapat membedakan ini adalah lalu lintas yang bisa dilalui atau dilarang untuk dilalui.
Selanjutnya, dinding dan perlengkapan pengujian hendaknya diberi warna sedemikian rupa jangan menimbulkan perasaan yang kurang enak dilihat, gelap misalkan, atau bercorak hitam putih dan lain sebagainya. Ini harus dihindari. Dinding-dinding itu kalau bisa mungkin dibuat dinding itu lebih cerah dari dinding yang lainnya. Selanjutnya, setiap pekerjaan diusahakan diberi batas ruang kerja. Makanya kalau kalian anak-anak Bapak masuk ke bengkel itu ada lane, di mana lane itu bisa membatasi untuk memberikan informasi bahwa ini ruang untuk pembatasan ruang kerja dengan diberi cat warna putih atau kuning agar satu sama lain tidak terganggu. Oke, lanjut. Ruang penyimpanan alat dan bahan spare part letaknya tidak terlalu jauh dengan ruang pengawas atau instruktur. Pada itu di bengkel otomotif itu ruang instruktur dengan ruang penyimpanan spare part itu letaknya di dalam satu ruangan, sehingga untuk memudahkan pengawasan dan pengamanan alat-alat, dan dibuatkan daftar pengambilan atau peminjaman dan pengambilan alat. Jadi anak-anak Bapak nanti ketika menggunakan alat di bengkel, kalian wajib mengisi form pengambilan atau peminjaman alat ketika mau praktek. Dan ketika setelah praktek, kalian juga harus mengecek bersama-sama dengan sulman untuk mengecek apakah alat yang dikembalikan sesuai dengan alat yang dipinjam. Dan yang terakhir, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di bengkel, yaitu bahan bakar dan oli pelumas hendaknya ditempatkan pada ruang yang letaknya berjauhan dengan pekerja untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nah, itulah SOP yang berlaku di bengkel sehingga kecelakaan atau bahaya di tempat kerja bisa dihindari atau bisa diminimalisir. Oke, selanjutnya faktor aspek-aspek keselamatan kerja yang selanjutnya yaitu faktor yang tidak aman dalam bekerja sehingga menimbulkan bahaya. Pertama, yaitu tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri atau yang disebut dengan unsafe act, ya. Yang pertama yaitu terburu-buru dan tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan. Nah, inilah sifat manusia kadang-kadang dalam bekerja itu selalu ingin selesai, ingin buru-buru. Apalagi kalian kadang-kadang ingin cepat-cepat pulang karena sudah mungkin ada janji dengan yang lain. Maka dari itu ketika kalian hadir di sekolah untuk melakukan praktikum, hendaknya dengan tenang dan tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Terus selanjutnya, poin kedua, tindakan aman dari manusia itu sendiri, kalian tidak menggunakan pelindung diri yang disediakan. Jadi tidak aman pada manusia itu akibat dari kalian lalai, tidak menggunakan pelindung diri yang sudah disediakan. Contoh, misalkan guru praktiknya sudah menyiapkan sarung tangan kulit, misalkan sarung tangan kulit ya, pada saat pengelasan kalian tidak gunakan sehingga ada percikan dari bunga api pada saat pengelasan bisa berbahaya terhadap kulit kalian. Itu contoh salah satunya tidak menggunakan pelindung diri yang disediakan. Atau yang selanjutnya, poin ketiga yaitu sengaja melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan. Nah, inilah kadang-kadang anak-anak usia kalian itu sangat ingin sekali melanggar peraturan keselamatan atau suatu peraturan itu sangat ingin sekali kadang-kadang. Malah kadang-kadang jadi suatu tantangan ketika melanggar, berani nggak? Nah, itu hal yang harus dihindari. Jadi sengaja melanggar peraturan demi untuk bahasa berani atau enggak. Nah, ini tolong jangan sampai dilanggar peraturan keselamatan kerja. Terus selanjutnya yaitu berkelakar, bergurau dalam bekerja. Ini biasanya sering sekali dilakukan anak-anak bapak di bengkel, itu melakukan gurauan yang bisa menyebabkan bahaya ketika kalian berada di bengkel. Oleh karena itu, dalam setiap melakukan pekerjaan sebaiknya cermat, teliti, dan hati-hati
agar keselamatan kerja selalu bisa terwujud. Oke guys. Selanjutnya, ketidaktahuan. Kadang-kadang anak-anak Bapak ini tidak tahu apa itu bahaya gitu loh. Sehingga kalian itu, bahaya itu adalah suatu hal yang mungkin kalian jadi kesenangan ketika kalian melakukan hal yang membahayakan. Nah, ini harus dihindari. Mulai sekarang harus diketahui bahwa tindakan ini akan membahayakan atau tidak, ya. Karena tiap-tiap mesin yang bergerak itu pasti menimbulkan bahaya. Nah, ini harus dicegah dari bahaya yang menyebabkan anak-anak Bapak bisa celaka. Poin yang terakhir yaitu tindakan dari diri manusia, yaitu kemampuan yang kurang. Kadang-kadang anak Bapak belum tahu cara menggunakannya, kalian sudah melakukannya, belum ada instruksi dari Pak Windu misalkan dalam melakukan sesuatu di bengkel, kalian sudah melakukannya. Nah, itulah tindakan yang menyebabkan bahaya gitu ya. Tindakan aman dari manusia itu sendiri, jadi tidak boleh. Oke, selanjutnya faktor keadaan tidak aman dari lingkungan kerja, unsafe condition ya. Jadi kondisi yang ada di sekitar kita juga itu bisa mengancam terhadap bahaya ya. Jadi harus diperhatikan baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan kerja, atau kadang-kadang dari kawan-kawan kalian ketika kalian berada di bengkel. Nah, ini jadi salah satunya adalah berkelekar atau gurau. Nah, itu adalah bawaan kecil kalian itu yang harus dirubah. Ya, paham ya? Tuh, kalian sekarang sudah di SMK nih. Kalau kemarin mungkin masih di SMP, masih hanya di kelas. Nah, sekarang kalian nanti akan praktik masuk ke bengkel, di mana di situ berhubungan dengan mesin-mesin atau alat-alat yang bisa menimbulkan bahaya terhadap diri kalian. Nah, keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang pertama adalah tempat kerja yang tidak layak. Ya, mohon maaf, mungkin di belakang kondisinya bengkel itu masih seperti itu, tinggal kalian itu bisa mengkondisikan mesin-mesin yang rusak, tidak diberi pengamanan atau berceceran di mana-mana, alat kerja yang kurang baik ya, terus rusak ya. Lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia, becek, licin. Nah, kadang-kadang kalau hujan bisa saja ada air masuk ke dalam ruangan bengkel. Nah, itu bisa becek, licin, atau ventilasi yang kurang baik, pertukaran udara yang buruk, bising ya. Apalagi kalian ditambah lagi bercanda di bengkel. Nah, itulah yang harus dihindari. Oke. Terus poin kedua, di mana kondisi peralatan yang berbahaya seperti mesin-mesin dan peralatan kerja pada dasarnya. Nah, nanti ketika praktek bisa saja anak-anak Bapak itu berbarengan dengan kelas yang lain, sehingga kalian akan mendengar bunyi-bunyian mesin yang bergetar, berputar, bergerak. Apabila kalian tidak aman, tolong untuk dikondisikan lingkungan kalian, posisi kalian, supaya kalian terhindar dari kecelakaan. Itu adalah poin mengenal bahaya yang kedua. Yang selanjutnya, yang ketiga, tanda-tanda peringatan yang terdapat pada lingkungan kerja. Jadi biasanya di bengkel itu kita sudah memberikan peringatan-peringatan, misalnya melintas, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Terdapat 3 kelompok penanda keselamatan yang digunakan di tempat kerja. Apa aja itu? Yang pertama yaitu penanda keselamatan kerja digunakan untuk memberikan informasi dalam kondisi kerja normal. Jadi kondisi kerja normal itu tanpa dibayang-bayangi oleh suatu bahaya. Yang kedua, penanda peringatan bahaya. Digunakan untuk mengidentifikasi beberapa substansi berbahaya dan perlu dimasukkan sebagai bagian dari pelabelan substansi berbahaya. Jadi di dalam lingkungan kerja tersebut kita terancam bahaya. Jadi penanda peringatan itu sangat penting sekali. Terus yang ketiga yaitu papan HACCP, digunakan untuk memberikan peringatan dalam kondisi darurat mengenai sifat substansi-substansi yang mungkin terlibat dalam kebakaran atau kecelakaan di jalan raya. Untuk kendaraan transportasi telah dilengkapi dengan sebuah kartu rem yang dipegang oleh pengemudi. Ya,
Jadi ini adalah tanda-tanda peringatan yang terdapat di lingkungan kerja. Oke, selanjutnya yang poin yang keempat itu adalah keselamatan kerja di perbengkelan otomotif. Ada beberapa, di mana yang pertama adalah kenakan celana tanpa kantong. Ya, karena celana berkantong itu menyebabkan kemasukan bunga api atau zat-zat yang merugikan. Bahkan anak-anak bapak kadang-kadang kantong itu digunakan untuk memindahkan komponen yang mungkin terlihat bagus dibawa ke rumah. Nah, itu yang berbahaya, itu merugikan ya. Jadi merugikan sekali. Terus yang kedua yaitu kenakan sepatu yang sesuai dengan kondisi, ya, bersol kuat, ya, tidak menggunakan sepatu yang kain tipis, ya. Kadang-kadang anak-anak bapak ada yang beberapa anak yang sepatunya itu tidak sesuai dengan standar, tidak tebal, ya. Terus jaga rambut jangan sampai rambut panjang dan dengan topi atau penutup kepala yang rapat, ya. Jadi kalau di kita kan belum disediakan topi atau penutup kepala yang rapat, sehingga salah satu aspek kesiswaan yang dilihat adalah yaitu rambut harus dalam kondisi pendek. Biasanya Bapak Kepala Sekolah mengingatkan kalian rambut dengan ukuran 321, ya, 3 di atas, 2 di samping, 1 di pelipis. Nah, itu 321, ya. Nanti kodenya itu 321 nih, anak-anak Bapak yang kelas 10 itu kode 321 harus masuk ke dalam asgar, ya. Jadi harus pangkas, daripada nanti dipangkaskan di sekolah lebih repot, ya. Jadi jaga rambut panjang, jangan sampai terlalu panjang. Jangan memakai cincin atau jam, ya. Nah, sangat-sangat berbahaya sekali cincin, jam, ya. Tapi kalau nanti jamnya itu misalkan jam karet sih mungkin bisa lah. Tapi ya disarankan tidak memakai cincin atau jam ketika kalian jadwal praktek. Tanggalkan dulu lah untuk cincin dan jam di rumah ketika jam praktek, ya. Tuh. Gunakan perlengkapan pelindung pribadi sesuai dengan pekerjaan. Kenakan kacamata penyelamat. Hindari berbaring pada lantai beton. Nah, ini di bengkel ini nanti pada saat praktek itu tidak disediakan kursi, ya. Maka dari itu Bapak ingatkan nih, bahaya bisa saja terjadi apabila kalian berbaring pada lantai beton atau lantai jenis ketika bekerja di bawah kendaraan. Sangat berbahaya. Kalaupun tidak di bawah kendaraan juga Bapak harapkan tidak ada yang berbaring di bengkel ketika kalian mengerjakan tugas dari Pak Sarip, misalnya dari Pak Windu atau dari Bapak, ya. Berpotensi apa? Ngantuk, tidur. Nah, bukan hanya berbahaya, tapi bisa ngantuk, ya. Gunakan selalu kain wrap atau bahan penutup untuk berbaring. Jadi intinya tidak boleh berbaring di ruang. Dan yang terakhir yaitu keselamatan kerja di bengkel otomotif. Memang merupakan salah satu aspek sangat penting di lingkungan kerja bengkel otomotif. Setiap orang yang bekerja di bengkel otomotif seharusnya memahami pentingnya keselamatan kerja. Bahkan setiap orang seharusnya memahami hal-hal yang baik, atau ini merupakan salah satu aspek penting dalam konsep gaya hidup sehat yang saat sekarang telah menjadi pola kehidupan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya ada sedikit video yang bisa kalian perhatikan tentang bahaya yang terdapat atau proses SOP yang terdapat di lingkungan bengkel otomotif. Marilah kita simak videonya. Keselamatan kerja di bengkel otomotif. Keselamatan di bengkel otomotif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kenakan celana tanpa kantong yang tidak tertutup, karena kantong celana dapat menyebabkan kemasukan bunga api atau zat-zat yang merugikan. Kenakan sepatu yang sesuai. Sepatu usahakan bersol kuat atau bersol baja yang di tengahnya dapat melindungi dari luka akibat benda tajam dan paku yang menonjol. Jangan memakai cincin atau jam karena sangat berbahaya ketika bekerja pada kendaraan
dan tersangkut mesin dapat menyebabkan hubungan pendek arus listrik. Gunakan perlengkapan perlindungan pribadi yang sesuai dengan pekerjaan. Misalnya menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan saat bekerja. Kenakan kacamata penyelamat ketika menggunakan gerinda atau beberapa tugas lainnya agar debu atau material tidak dapat masuk ke mata. Hindari berbaring pada lantai beton atau lantai sejenis ketika bekerja di bawah kendaraan. Gunakan selalu kain krep atau bahan penutup untuk berbaring karena berhubungan dengan lantai dingin dapat merusak kesehatan, terutama dalam waktu yang lama. Oke, itulah video tentang SOP, sedikit review tentang SOP kerja di bengkel otomotif harus dihindari supaya anak-anak Bapak tidak mengalami kecelakaan kerja. Nah, untuk minggu ini Bapak cukupkan materi sampai di sini, yaitu tentang mengenal bahaya. Jadi bahaya itu bisa dihindari meskipun itu mengintai hidup kita dalam kesehariannya, tapi kita bisa hindari bahaya itu dengan cara tadi yang pertama, kita mengikuti prosedur operasional dalam bekerja, menghindari hal-hal atau barang-barang yang bisa menimbulkan kecelakaan atau bahaya dalam tubuh kita, sehingga kita sudah siap dalam bekerja tanpa kecelakaan. Oke guys, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk membahas tentang alat pelindung diri. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan kesehatan, tetap menggunakan masker karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.